Kan? 6. Jika membawa anak kecil mohon untuk dijaga agar kajian tetap kondusif. 7. Dilarang merekam jalannya kajian, dilarang mengambil foto atau video mengarah pada jamaah wanita. Kemudian mari kita harap ikuti arahan petugas parkiran saat memarkirkan kendaraan. 10. Dilarang berjualan di lahan parkiran dan jalan akses keluar masuk kendaraan. Yang terakhir, jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kertas yang telah disediakan dan langsung saja dikumpulkan ke panitia di bagian depan maksimum setengah jam sebelum kajian berakhir. Sebagai informasi, Majelis Taklim Ihris ini merupakan majelis anak-anak muda yang berusaha mewadahi dakwah salaf sesuai Quran dan Sunnah di Cinere. Selain kajian tematik ini, bismillah kami juga menyelenggarakan program tahsin khusus ikhwan dan akhwat yang sudah berjalan. Kami juga aktif berbagi faedah, jadwal kajian, zikir pagi petang, dan reminder lainnya di grup WhatsApp. Silakan join dengan melakukan scan barcode di bagian depan selasar masjid. Silakan juga bagi yang ingin bertahun support operasional dakwah Iris di Bank BSI dengan nomor rekening 7285351768, kode bank 451. Semoga Allah ganjar amal jariah dalam jalan dakwah dan menuntut ilmu. Qadarullah, sekarang sedang ada pembangunan di area Akhwat. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga Allah tetap berikan khusyuan dalam menuntut ilmu dalam kondisi apapun. Terakhir, silakan jamaah merapatkan barisannya di bagian terdepan terlebih dahulu agar teman-teman yang belum datang bisa juga mengikuti kajian ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, selebihnya mohon maaf dalam kekurangan penyelenggaraannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah kita menuju rumah Allah, mendapatkan cahaya dan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita semua agar terus belajar ilmu agama, dan ini adalah bagian dari usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah pada saat hamba tersebut mengerti tentang ilmu agama. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan orang tersebut mengerti tentang ilmu agama. Ya, sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa kecintaan Allah kepada seorang hamba itu tandanya Allah jadikan orang tersebut mengerti ya tentang yang halal, yang haram, apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, apa yang diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga ini adalah tanda kecintaan Allah kepada hambanya, dan kita berjuang ya untuk mendapatkan kecintaan Allah. Ya, di antara caranya adalah dengan konsisten untuk terus belajar ilmu agama. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ushul Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masuk ke ya pembahasan tentang Al-Hanifiyah. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang konsep al-wala dan al-bara, konsep cinta dan benci dalam Islam. Ya, maka dengan pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan muqaddimah yang kedua dari kitab ini. Ya, jadi muqaddimah yang pertama itu adalah 4 kewajiban setiap muslim dan muslimah. Kemudian muqaddimah yang kedua adalah 3 kewajiban setiap muslim dan muslimah. Dan sekarang kita masuk ke muqaddimah yang ketiga atau pendahuluan yang ketiga, yaitu yang berkaitan tentang al-hanifiyah. Syekh di sini mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah, semoga Allah memberimu petunjuk kepada ketaatannya. Subhanallah, lihat lagi-lagi ini adalah di antara bentuk kelemah lembutan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam berdakwah. Ya, pada saat beliau menyampaikan ilmu, ya beliau sisipkan doa untuk orang yang sedang belajar. Ya, beliau mengatakan, "I'lam," ketahuilah, "arsyadakallahu li ta'atih." Semoga Allah memberimu petunjuk kepada ketaatannya. "Annal hanifiyyata millata Ibrahim." Bahwa al-hanifiyah adalah agama Ibrahim alaihi salam. "An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas. "Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha." Itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, dan untuk itu mereka semua diciptakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Arti dari ya'budun, mereka beribadah kepadaku, adalah yuwahhidun, yaitu mengesakanku. Kemudian penulis mengatakan, wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid.
Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya dalam beribadah. Wa a'zamu ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Dan larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan, yaitu menyekutukannya dengan yang lain dalam beribadah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Ya, sehingga ini adalah muqaddimah yang ketiga, yaitu tentang Al-Hanifiyah. Di sini penulis mengatakan bahwa Al-Hanifiyah adalah millata Ibrahim. Al-Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim, yaitu engkau beribadah kepada Allah saja dengan ikhlas, tidak menyekutukannya. Ini adalah hakikat dari Al-Hanifiyah. Ya, jadi Al-Hanifiyah itu menyembah Allah dengan benar. Al-Hanifiyah itu mentauhidkan Allah. Al-Hanifiyah itu tidak berbuat syirik. Itu arti dari Al-Hanifiyah. Ya, tapi yang menarik di sini adalah bahwa hakikat dari Al-Hanifiyah ini adalah agama seluruh Nabi dan Rasul, betul tidak? Ya, atau sebelumnya kita bahas dulu tentang kata Al-Hanifiyah. Ya, apa maksud dari Al-Hanifiyah? Hanif dalam bahasa Arab artinya lurus. Sehingga Al-Hanifiyah adalah agama yang lurus. Ya, Al-Hanifiyah artinya adalah agama yang lurus. Secara asal kata bahasa Arab, Hanif itu artinya condong. Ya, secara asal kata bahasa Arab, Hanif itu artinya condong. Ya, kok bisa ya? Secara katanya dia condong, tapi maksud dari para ulama dengan Al-Hanifiyah adalah lurus. Kata para ulama, maksud dari condong di sini adalah condong dari kesyirikan sehingga lurus menuju tauhid. Jadi condongnya itu dari kesyirikan. Jadi tidak menuju kepada kesyirikan, akan tapi lurusnya itu kepada tauhid. Ya, sehingga ini adalah hakikat dari Al-Hanifiyah. Dan sekali lagi, yang menarik di sini adalah bahwa Al-Hanifiyah, agama yang lurus ini, disandarkannya kepada Nabi Ibrahim. Ya, penulis mengatakan bahwa ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Ya, kenapa tidak disebutkan Nabi yang lain? Karena kita dapatkan di dalam Al-Quran, banyak sekali penyebutan tentang agama yang lurus ini dan disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Coba perhatikan baik-baik. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 95. Ya, dalam surat Al-Imran ayat 95 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah maha benar Allah, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lihat, disuruhnya mengikuti agama siapa? Agama Ibrahim. Ini kan tanda tanya besar. Kenapa enggak diperintahkan untuk mengikuti agamanya Muhammad? Kenapa tidak disebut Nabi Musa misalnya, Nabi Isa, ya, Nabi Nuh? Ini semua para nabi dan rasul, agama mereka satu. Akidah mereka satu. Mereka semua adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Tapi kenapa sekali lagi yang disebut adalah Ibrahim? Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Ya, siapa lagi orang yang agamanya itu lebih baik daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia suka berbuat baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan orang tersebut mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus. Kemudian juga dalam surat dalam surat Al-An'am ayat 161 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diberikan hidayah oleh Tuhanku menuju siratal mustaqim. Dinan qiyaman, agama yang benar, millata Ibrahim hanifa, yang merupakan agamanya Ibrahim yang lurus.
Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, sehingga para ulama menjelaskan, disebutkan Nabi Ibrahim dan disandarkan kepada agama yang lurus karena Nabi Ibrahim adalah sosok yang disukai oleh seluruh kelompok pada saat Nabi SAW diutus. Semua mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah bagian dari mereka. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim adalah seorang Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim adalah bagian dari agama Nasrani. Bahkan yang lebih parah adalah orang-orang musyrikin. Bayangkan, orang-orang yang menyembah berhala, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka mengatakan bahwa Ibrahim adalah sama seperti kita akidahnya. Menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, menyembah berhala-berhala. Sehingga sosok Ibrahim adalah sosok yang disepakati bahwa mereka semua ingin mengikuti Ibrahim. Mereka semua mengklaim bahwa Ibrahim adalah bagian dari mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, kalau kalian benar-benar mengikuti agama Nabi Ibrahim, seharusnya kalian tidak berbuat syirik kepada Allah. Seharusnya kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 135, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka mengatakan, jadilah kalian Yahudi, jadilah kalian Nasrani, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Kata Allah, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian juga dalam surat Al-Imran ayat 67 secara tegas Allah membantah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga orang-orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Ibrahim bukan orang Yahudi, Ibrahim bukan orang Nasrani, akan tapi ia adalah seorang yang lurus agamanya, musliman, seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, sehingga ini adalah dalil yang sangat tegas, ya, yang membantah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang musyrikin Makkah yang mengaku bahwa mereka di atas agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian, ya, di sini penulis mengatakan, ya, bahwa agamanya Nabi Ibrahim adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Dan ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Jadi ini adalah, ya, muqaddimah yang sangat dasar sekali teman-teman sekalian. Ya, bahwa agama yang benar adalah agama yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang disembah. Ya, sehingga ini adalah perintah terbesar. Ini adalah tujuan diciptakannya manusia dan jin. Sehingga tidak ada amalan yang lebih besar daripada tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Ya, sehingga bayangkan, tujuan adalah prioritas. Tujuan adalah segala-galanya. Tujuan adalah satu hal yang paling kita perjuangkan dalam hidup kita. Ya, ternyata tujuan kita berada di muka bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu kalau kita melihat, ya, dakwah para nabi dan rasul, ternyata seluruhnya adalah tentang tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya, sungguh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 25, sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat, dan mereka menyeru, sembahlah Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu, wahai Muhammad,
kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadahlah hanya kepada aku. Jadi ternyata ini adalah misi dakwah seluruh Nabi dan Rasul. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Saleh, semuanya, seluruh Nabi dan Rasul dakwahnya adalah tauhid. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Dakwah beliau 13 tahun di Makkah, fokusnya adalah tauhid. Bayangkan pada saat Nabi SAW di Makkah, di 10 tahun pertama di Makkah, belum ada syariat sholat 5 waktu. Belum ada syariat puasa Ramadan. Belum ada syariat zakat. Belum ada syariat haji dan umrah. Mungkin sebagian dari kita bertanya itu Islamnya kayak gimana ya? Kok gak ada sholat? Gak ada puasa Ramadan? Ternyata itu adalah awal-awal Islam pada saat Nabi SAW sedang fokus kepada pondasi keislaman pada saat itu, dan pondasi keislaman itu apa? Tauhid. Makanya sangat mengherankan pada saat ada orang yang berusaha untuk mendalami ilmu agama, akan tapi gak belajar tauhid. Sangat mengherankan pada saat ada sebagian orang rajin berdakwah, mengajak manusia kepada agama, berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, akan tapi pembahasannya kosong dari tauhid. Ini sangat-sangat mengherankan. Karena mana mungkin seorang itu berdakwah, kemudian dia melalaikan pembahasan tauhid, padahal ini adalah pembahasan yang disampaikan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Dan subhanallah, perkara tauhid adalah perkara yang bisa dikatakan sensitif Betul tidak? Sensitif. Nabi Muhammad SAW 40 tahun di Makkah, gak pernah dimusuhi oleh kaumnya. Gak pernah dimusuhi oleh kaumnya. Bahkan beliau adalah orang terbaik di antara mereka. Dipuji, disanjung. Bahkan Nabi SAW diberikan julukan. Apa julukan Nabi pada saat di Makkah? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Orang yang terpercaya, orang yang jujur. Pada saat beliau mendakwahkan tauhid, apa yang terjadi? Yang tadinya Al-Amin berubah jadi Majnun. Apa itu Majnun? Orang gila. Yang tadinya Al-Amin berubah jadi Kadzab. Apa itu Kadzab? Pendusta. Yang tadinya Al-Amin berubah jadi Sahir. Apa itu Sahir? Tukang sihir. Antum bayangkan bagaimana sikap mereka berubah 180 derajat kepada Nabi Muhammad. Sebabnya karena apa? Karena mendakwahkan tauhid. Jadi tauhid ini sensitif. Tapi subhanallah, kita nggak bisa berdakwah tanpa bicara tentang tauhid. Nggak bisa kita berdakwah tanpa mengingkari kesyirikan. Nggak bisa kita menyebarkan Islam tanpa menjelaskan seluk-beluk bahaya dari kesyirikan. Itu nggak mungkin. Mustahil. Itu yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Itu yang diperjuangkan oleh para sahabat Nabi. Bahkan pada saat Nabi SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah, apa wasiat Nabi kepada Mu'adz? Nabi mengatakan kepadanya, Ya Mu'adz, innaka ta'ti qawman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang dari kalangan ahli kitab, maka yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah apa? Agar mereka mentauhidkan Allah dulu. Sehingga ini adalah prioritas dalam berdakwah. Gak mungkin kita berdakwah kemudian melalaikan tauhid. Gak mungkin. Jadikan ini sebagai prinsip kita dalam mengajak orang lain kepada kebaikan. Jadikan ini prinsip kita dalam mengingkari kemungkaran. Jadikan ini prinsip kita dalam mengajak kepada kebaikan, bahwa yang diprioritaskan itu adalah tauhid. Kalau kemudian kita melihat ada seseorang di dalam dirinya ada beberapa kemungkaran. Contohnya dia kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan. Contoh dia korupsi, kemudian merokok, kemudian suka rokok, kemungkaran atau bukan? Sepakat ya? Yakin? Takutnya ada khilaf. Gak ada khilaf, alhamdulillah. Orang ini korupsi, dia ngerokok, kemudian suka datang ke dukun. Pada saat kita peduli mau nasehatin dia, mana dulu kemungkaran yang kita ingkari?
Dukun dulu atau rokok dulu? Yakin? Kita biarin dia merokok? Kita biarin dia korupsi? Yang jadi prioritas adalah perkara tauhid. Ya. Seseorang berlumuran dosa, bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau kemudian dia tidak berbuat syirik kepada Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mungkin diampuni kalau dia tidak berbuat kesyirikan. Tapi kalau sampai dosa yang dia lakukan adalah kesyirikan, maka ini adalah kondisi yang sangat fatal dalam kepribadian seseorang. Ya sehingga jangan sampai kita salah fokus. Ya, nggak masalah kita undur yang lain, nggak masalah. Dan ini adalah cara dalam berdakwah. Dan kita dalam berdakwah ini nggak mungkin berharap orang lain itu berubah 180 derajat dalam satu waktu. Betul tidak? Sebagian orang terlalu memaksakan. Pada saat dia dakwah, dia mau orang yang ada di hadapannya itu berubah 180 derajat. Ya kamu harus meninggalkan 1, 2, 3, 4. Seluruh dosa harus ditinggalkan semuanya. Mungkin terjadi. Berat ya. Jangankan orang lain, diri kita aja nggak bisa berubah sekaligus. Ada di sini yang bisa berubah sekaligus? Nggak bisa ya, bertahap. Subhanallah kita ikut kajian dulu. Ya pekan depan ikut kajian lagi. Kemudian kenal sama teman baru. Semakin termotivasi. Ya nonton di YouTube kajian-kajian Ustadz. Subhanallah keimanan itu ya bagaikan bangunan. Sedikit demi sedikit. Ya satu batu kemudian ditempel batu yang lain. Sampai kemudian akhirnya sempurna keimanannya. Ya sehingga penting bagi seorang muslim dan muslimah untuk memahami tentang fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Prioritas dalam beramal, prioritas dalam berdakwah. Karena sekali lagi, gak mungkin sekaligus itu susah. Kecuali seseorang yang memang Masya Allah dapat hidayah dan dia, Allahumma barik ya keimanannya muncul. Kemudian termotivasi, sangat kuat semangatnya untuk beramal. Bisa sekaligus dia berubah. Tapi kebanyakan manusia secara umum gak bisa. Ya. Jadi bertahap. Pelan-pelan pada saat seorang itu berdakwah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal pada saat berdakwah. Kata Nabi, yang pertama kali engkau dakwahkan adalah tauhid dulu. Fa'inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka mau bertauhid, mengikuti apa yang kau sarankan, maka fa'a'limuhum annallaha aftarada alaihim khamsu salawat fi kulli yaumin wa lailah. Baru kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa'inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat kepadamu untuk salat 5 waktu, fa'akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka zakat. Ya, bahwa orang-orang kaya di antara mereka memberikan harta kepada orang-orang miskin di antara mereka. Lihat bagaimana tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Tapi ingat, prioritasnya apa tadi? Tauhid. Ya. Ya sekali lagi, ini dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya bahkan Nabi SAW berdakwah tauhid ini bukan cuma di Makkah. Tadi kita sebutkan fase awal dakwah Nabi itu di Makkah selama 13 tahun. Ya, di tahun ke-10 baru diturunkan syariat sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu diperintahkan oleh Allah pada saat Nabi umurnya 50 tahun. Ketika 10 tahun Nabi berdakwah, baru ada kewajiban sholat 5 waktu. Hijrah ke Madinah, baru kemudian di tahun kedua diwajibkan untuk puasa Ramadan. Di tahun ketiga kewajiban untuk zakat. Baru di tahun-tahun berikutnya turun ya berbagai macam syariat-syariat yang mengatur kehidupan manusia. Tapi di fase Madinah, apakah Nabi SAW berhenti dakwah tauhid? Ternyata tidak. Dakwah tauhidnya nggak berhenti. Jadi ini pelajaran juga buat kita. Ya bahwa pada saat kita sudah memahami tentang tauhid, pada saat kita sudah belajar tauhid, maka tauhid ini harus terus diulang. Ya karena tauhid adalah inti dari agama yang ada pada diri kita. Nabi SAW ya pada saat beliau sebentar lagi wafat, ya, di detik-detik terakhir sebelum beliau wafat, apa wasiat yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat-sahabatnya? Nabi SAW mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah akan melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Subhanallah, lihat pengingkaran dari Nabi
terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani pada saat mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ya. Sehingga di sini ya seorang harus berusaha dan berjuang untuk ya menyebarkan tauhid, menjadikan tauhid sebagai prioritas dalam kehidupannya. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh seseorang pada saat dia mentauhidkan Allah? Pada saat seseorang mentauhidkan Allah, dia jadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Pada saat dia mentauhidkan Allah, dia jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dia harapkan pujiannya. Dia haus pujian. Akan tapi pujian yang dia inginkan adalah pujian dari Allah. Dia haus akan balasan. Balasan yang dia harapkan adalah balasan dari Allah. Dia ingin sekali mendapatkan kebaikan dari jerih payah ibadah yang dia kerjakan. Tapi kebaikan yang dia harapkan itu bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang bertauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupan dan kematianku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah kehidupan orang yang bertauhid. Dia gak akan minta-minta ke manusia. Karena dia tahu bahwa meminta-minta, mengemis, merengek, menangis, itu boleh dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid akan selalu berdoa kepada Allah. Orang yang bertauhid akan selalu minta petunjuk kepada Allah. Orang yang bertauhid pada saat dia adalah orang yang fakir, dia akan meminta kekayaan kepada Allah. Orang yang bertauhid pada saat dia kaya, memiliki harta, memiliki dunia, maka dia akan bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid pada saat dia berumah tangga, menjadi seorang suami, yang dia harapkan pada saat dia berbuat baik kepada istrinya, itu bukan timbal balik dari istrinya. Yang dia harapkan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia gak akan berlarut-larut dalam kesedihan ketika istrinya durhaka sama dia. Walaupun dia sudah berjuang, berbuat baik, menafkahi, menyayangi, melindungi istrinya. Kalau istrinya kurang ajar sama dia gak akan terlalu bersedih. Bagi dia, selama ini yang dia perjuangkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertauhid. Sama halnya dengan para istri. Pada saat istri taat sama suaminya, berbuat baik kepada suaminya, melayani suaminya dengan baik, totalitas luar biasa kepada suaminya. Ketika suaminya ternyata tidak sebaik apa yang dia harapkan, bagi dia gak terlalu masalah. Dia gak akan stres, gak akan depresi, gak akan sedih berlebihan. Kenapa? Yang dia harapkan bukan suaminya. Yang dia harapkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kekuatan yang sangat dahsyat, teman-teman sekalian. Ya, percayalah bahwa gak ada kekuatan mental yang bisa dimiliki oleh seseorang lebih besar daripada kekuatan tauhid. Gak ada. Ya, seseorang akan nyaman hidup, akan tenang hidup, gak akan terlalu terusik dengan musibah dan ujian yang menerpa dalam hidupnya. Ya, karena kita gak mungkin bisa lepas dari ujian, betul tidak? Gak ada orang yang kosong dari ujian, gak ada orang yang hidup kemudian gak ada musibah, gak ada, mustahil. Kalau ada orang yang ya berhak untuk lepas dari ujian dan musibah karena ketakwaannya, karena tauhidnya, maka siapa orang yang nggak dapat musibah dan ujian? Rasulullah SAW seharusnya nggak diuji sama Allah, seharusnya nggak dapat musibah, tapi ternyata kehidupannya dilalui dengan kesulitan-kesulitan. Ya, Nabi SAW sakit dengan rasa sakit yang sangat berat. Ya. Nabi SAW dicaci, dimaki, dihina, diusir oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan oleh keluarganya sendiri. Nabi SAW dikejar mau dibunuh. Nabi SAW ya diusir dari kampung halamannya. Sebagaimana yang tadi disebutkan. Diperangi. Ada orang yang ujiannya lebih berat dari Nabi Muhammad? Gak ada. Alhamdulillah kita punya ujian. Tapi gak sampai diusir dari tempat kita tinggal. Betul tidak? Alhamdulillah. Ya, kita ada ujian, tapi nggak sampai dicaci maki sama masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar kita, nggak sampai segitunya ujian kita, musibah kita.
Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menjalankan kehidupannya. Nabi gak stres, Nabi gak depresi, ya, Nabi gak perlu datang ke psikiater untuk minum obat, ya, untuk minta resep ini dan itu agar menenangkan pikirannya. Nabi gak perlu itu. Mungkin kalau musibah dan ujian-ujian Nabi itu menimpa kita, ya, apa yang terjadi? Wallahu a'lam, kita nggak bakal kuat ya. Jadi yang jadi tolak ukur dari kebaikan hidup seseorang, kenyamanan dan ketenangan hidup seseorang itu bukan ada atau tidaknya ujian, bukan. Kalau ujian itu pasti ada. Tapi bagaimana sikap kita melalui ujian tersebut? Pada saat seorang ya mengetahui tentang konsep sabar dalam menghadapi ujian, pada saat dia tahu bahwa ini adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada setiap hambanya. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Dia yakin betul tentang surat Al-Qamar ayat 59. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya setiap makhluk aku ciptakan dengan takdir masing-masing. Ada takdir baiknya, ada takdir buruknya. Akidah ini, keyakinan ini, tauhid yang seperti ini menguatkan hati seseorang pada saat dia menjalani kehidupan. Seberat apapun musibah, seberat apapun ujian yang Allah turunkan kepadanya. Ya. Sehingga sekali lagi bahwa ini hakikat dari tauhid. Yaitu pada saat Allah dijadikan sebagai tujuan dalam kehidupan. Ya. Dan orang yang bertauhid, dia akan jauh dari praktek-praktek kesyirikan. Orang yang bertauhid adalah orang yang giat untuk mempelajari seluk-beluk kesyirikan. Karena tauhid seseorang tidak mungkin sempurna kecuali jika dia mempelajari tentang kesyirikan. Makanya konsekuensi dari mentauhidkan Allah adalah menjauhkan kesyirikan. Ya, karena nggak mungkin orang bisa mengesahkan Allah tanpa tahu kesyirikan. Ya. Sehingga orang yang bertauhid, ya dia nggak akan pernah datang ke dukun. Nggak akan pernah percaya sama dukun dan tukang sihir. Mustahil. Mustahil. Bagi dia, dukun bukan siapa-siapa. Bagi dia, tukang sihir adalah pendusta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka, affakin athim. Para dukun dan tukang sihir adalah pendosa dan pendusta. Itu yang diyakini oleh orang yang bertauhid. Ya, pada saat dia dalam kesulitan hidup, dia nggak akan datang ke dukun sama sekali. Ketika ada dukun, ada tukang sihir yang kemudian meramal, ya, masa depan seseorang, bahwa kamu nanti dilihat ya tangannya, garis tangannya, ya, terus ditanya lahir di bulan apa, dilihat zodiaknya apa ya. Kalau di bulan ini berarti ya nanti nasibnya bakal begini dan begitu. Oh enggak, orang yang bertauhid enggak percaya dengan hal-hal seperti itu sama sekali. Dan itu enggak mengusik kehidupannya sedikit pun. Ya. Kadang-kadang ada-ada aja ya, subhanallah, orang yang datang kemudian ngajak ngobrol kita, terus tiba-tiba bilang, "Kamu nanti 10 tahun yang akan datang bakal begini dan begitu." Ya, sebagian subhanallah datang ke saya kemudian tanya, "Ya Ustadz, ada orang ya ramalannya suka bener ya. Kemudian meramal bahwa dia bilang hidup saya nanti bakal seperti ini dan seperti itu." Ya akhirnya timbul kekhawatiran. Orang yang bertauhid sama sekali hatinya tenang, gak bakal percaya sama hal-hal yang seperti ini. Dan ini kekuatan yang luar biasa dalam hidup seseorang. Dan ini kita gak dapat di bangku sekolah kita. Betul tidak? Ilmu yang seperti ini gak ada rumus matematikanya. Gak ada rumus fisikanya. Ya, kita gak dapatkan kecuali di mana? Kecuali di majelis-majelis ilmu. Kecuali di Al-Quran, kecuali di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya sering katakan bahwa pada saat kita adalah orang tua yang memiliki anak-anak, wajib bagi kita untuk memberikan pendidikan tauhid kepada anak-anak kita. Itu adalah hak anak kita yang harus kita penuhi. Ya, bukan cuma baju yang kita belikan ke anak kita. Bukan cuma ya tempat tinggal, mainan yang kita belikan, tapi tauhid kita tanamkan di hati anak-anak kita. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendidik Ibnu Abbas dengan pendidikan tauhid yang bisa kita tiru semua.
Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Faqala li, suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Kemudian Nabi mengatakan kepadaku, ya gulam, wahai bocah, wahai anakku, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Bayangkan, ini kata-kata dalam banget teman-teman sekalian, betul nggak? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Mungkin sebagian kita berpikir, ini bisa diajarkan ke anak kecil, betul nggak? Apa mungkin kita menjaga Allah, kemudian Allah ada di hadapan kita pada saat kita sulit? Tapi ini yang ditanamkan oleh Nabi kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas, yang umurnya masih sekitar 10 tahun, 9 tahun pada saat itu. Mungkin zaman sekarang, mungkin umuran anak-anak SD. Itu pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada anak kecil. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. La ilaha illallah. Siapa di antara kita yang membiasakan untuk mendidik anak-anaknya dengan kata-kata seperti ini? Kita selalu bilang ke anak-anak kita, nak, kalau kamu butuh sesuatu, bilang ke papa, bilang ke mama. Ya. Pada saat kamu butuh sesuatu di sekolah, nanti kasih tahu bu guru, kasih tahu pak guru. Itu yang kita sering katakan kepada anak-anak kita, betul tidak? Tapi yang Nabi SAW tanamkan kepada Abdullah bin Abbas adalah, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Subhanallah, lihat tauhid ditanamkan di dalam hati Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi mengatakan, ya, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sekedar apa yang Allah tuliskan untukmu. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika seandainya mereka semua berkumpul untuk memberikan sebuah mudarat kepadamu, mereka tidak bisa memberikannya kepadamu kecuali sekedar apa yang Allah tuliskan kepadamu. Lihat, pendidikan tauhid yang ditanamkan oleh Nabi di hati seorang anak yang umur 9 atau 10 tahun. Ya, jadi ini hak anak yang penting untuk kita penuhi. Ajarkan mereka tauhid, kuatkan mental mereka dengan tauhid, kuatkan hati mereka dengan tauhid, agar dia menjadi pria dewasa kelak yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya besar dengan bergantung kepada Allah. Bukan hatinya besar karena punya banyak harta, bukan hatinya besar karena pendidikannya tinggi, karena punya banyak relasi. Itu yang biasanya diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, betul tidak? Ya, kamu nanti lulus SMA, ambil fakultas A, jurusan B. Kenapa? Biar dapat kerja, biar dapat harta, biar jadi orang kaya, biar pekerjaannya bagus. Loh, mana penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rizki? Mana penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, termasuk yang mengatur kehidupan kita? Mana nasihat agar kita berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan juga dalam surat Az-Zumar ayat 39 Allah mengatakan, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah itu cukup bagi hambanya? Ya, sehingga ini adalah hakikat dari tauhid yang harus ada di dalam diri kita, dan harus kita tanamkan di hati anak-anak kita pada saat kita mendidik mereka. Ya. Kemudian yang menjadi inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa apa saja keutamaan dari tauhid. Ya, apa yang akan kita dapatkan kalau kita menjunjung tinggi tauhid, kalau kita mempelajari dan mengamalkan tauhid dalam hidup kita? Apa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah bahwa orang yang mentauhidkan Allah akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan keamanan
dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita cari dalam hidup kita. Betul tidak? Kita mau hidup aman, tentram, nyaman. Caranya adalah mentauhidkan Allah. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan keimanan mereka tidak tercampuri dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Jadi di sini ada dua ganjaran yang Allah sebutkan. Yang pertama adalah keamanan dan kedua adalah hidayah. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan keimanan mereka itu tidak tercampur dengan kezaliman. Pada saat sahabat-sahabat Nabi mendengar ayat ini, mereka merasa bahwa ayat ini berat untuk dipraktekkan. Sehingga sebagian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya? Ya karena syaratnya berat bagi para sahabat. Ya kalau mau mendapatkan keutamaan ini, yang harus dilakukan adalah keimanan itu harus bersih, tidak tercampur dengan kezaliman. Ya, dan maksud dari kezaliman yang difahami oleh para sahabat adalah kezaliman secara umum, yaitu kezaliman yang bentuknya adalah dosa. Sehingga seluruh dosa, seluruh maksiat adalah hakikatnya adalah kezaliman. Ya maka Nabi SAW mengatakan, innahu laysa dzulmul ladzi tadhhabuna ilaih. Sesungguhnya maksud dari kezaliman di dalam ayat ini bukan sebagaimana yang kalian fahami. Alam tasma'u ila qaulil 'abdis salih, inna syirka la dzulmun 'adzim. Tidakkah kalian mendengar perkataan hamba yang saleh? Maksudnya adalah Luqmanul Hakim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi maksud dari keimanan yang tidak tercampuri kezaliman adalah keimanan yang tidak tercampuri dengan apa? Kesyirikan. Ya. Jadi maknanya itu lebih spesifik lagi. Bukan zalim secara umum, tapi zalim yang bentuknya adalah kesyirikan. Sehingga orang yang bertauhid, dia tidak berbuat kesyirikan, dia akan mendapatkan keamanan dari Allah. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Keamanan di dunia, sekali lagi, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bukan berarti gak diuji. Bukan berarti gak dapat musibah. Tapi dia pandai untuk melalui ujian dan musibah tersebut. Ya, hatinya tetap tenang, tetap tentram. Ya, sehingga ini adalah keutamaan yang pertama. Kemudian, keutamaan yang kedua, atau ganjaran yang kedua adalah bahwa tauhid merupakan sebab mendapatkan kemenangan dan khilafah di muka bumi. Tauhid merupakan kemenangan, sebab untuk mendapatkan kemenangan dan khilafah di muka bumi. Ya, dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Ya, apa janji Allah kepada mereka? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Bahwa ia sungguh akan menjadikan mereka khalifah, berkuasa di bumi. Sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Subhanallah, lihat. Ini adalah janji yang pertama. Kemudian janji yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Dan sungguh ia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan ia benar-benar akan mengubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam keadaan takut menjadi aman sentosa. Ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Akan diberikan kekuasaan di muka bumi. Akan diberikan ya keteguhan di atas agama. Dan Allah akan merubah keadaan mereka. Yang tadinya takut menjadi aman.
Di akhir ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syaratnya. Untuk mendapatkan janji-janji tersebut, apa syaratnya? Kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya, mereka beribadah kepada aku dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku. Ya. Jadi ini adalah syarat agar mendapatkan janji-janji tersebut. Ternyata syaratnya adalah mentauhidkan Allah. Tidak berbuat syirik sama sekali. Ya, jadi ini adalah poin yang paling utama agar kita dimenangkan oleh Allah, agar kita diberikan kekuasaan oleh Allah. Caranya adalah mentauhidkan Allah, tauhid yang nomor satu. Ya, karena sebagian orang subhanallah ingin mendapatkan khilafah, ingin mendapatkan kekuasaan, tapi justru membiarkan kesyirikan. Tapi justru mengabaikan masalah tauhid. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Maksud dari menolong Allah di dalam ayat ini adalah menolong agama Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ini maksud dari menolong agama Allah. Ya, sehingga ini penting ya untuk kita fahami bersama. Jangan sampai kita ya salah faham dalam konsep meraih kemenangan, meraih kejayaan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari sedang bersafar bersama sahabat-sahabatnya menuju satu kota yang bernama Hunain. Jadi Nabi ya akan melakukan sebuah peperangan di kota Hunain. Pada saat di tengah jalan, ya ketika Nabi SAW sedang bersafar itu, Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya melewati satu pohon yang sangat besar. Ya, pohon ini bernama Dzatu Anwat. Jadi pohon Dzatu Anwat itu pohon besar, kemudian ranting-rantingnya besar, dan orang-orang musyrikin, ya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laythi, sahabat Nabi, ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Jadi orang-orang musyrikin biasa beriktikaf di bawah pohon itu. Bayangkan, kalau kita iktikaf di mana? Masjid ya. Kalau ini iktikaf di bawah pohon, meyakini bahwa ini pohon keramat, pohon yang berkah, ya, pohon yang bisa memberikan kebaikan dan lain sebagainya. Dan mereka biasa untuk menggantungkan pedang-pedang mereka di ranting-ranting pohon itu. Mereka meyakini kalau pedangnya itu digantungkan di sana, maka pedangnya nanti akan semakin hebat saat digunakan untuk berperang. Ini keyakinan orang-orang musyrikin. Nah, kaum muslimin melewati pohon ini. Dan konteksnya sebagaimana yang tadi disebutkan, Nabi dan para sahabatnya sedang bersafar kemana? Ke Hunain untuk apa? Untuk perang. Salah seorang sahabat Nabi ya, mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki pohon dzatu anwat. Subhanallah, tuh melihat. Ini permintaan untuk melakukan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sedang mau perang. Ya. Kalau orang zaman sekarang apa yang dilakukan? Dibiarkan dulu. Ya, jangan, ini kita lagi perang ya. Ya, biarkan dulu. Kalau kita mengingkari nanti akhirnya ribut. Taib, jadi kita fokus aja untuk melawan orang-orang kafir. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru sikapnya langsung menegur mereka di tempat. Nabi marah kepada mereka. Nabi jelaskan bahwa ini adalah kemungkaran. Allahu Akbar, kata Nabi. Innaha sunan qultum walladhi qalahu banu Israel li Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Innakum qawmun tajhalun. Kata Nabi, Allahu Akbar. Sesungguhnya ini adalah kebiasaan orang-orang Bani Israel. Orang-orang terdahulu yang berbuat kesyirikan. Pada saat mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, buatkan untuk kami patung sapi sebagaimana mereka memiliki patung sapi. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Kata Nabi Musa kepada mereka, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Diutus Nabi, diajarkan tentang tauhid, diajarkan tentang beribadah kepada Allah, diturunkan Taurat yang ditulis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kemuliaan untuk mereka. Bani Israel, bayangkan kitab suci mereka itu dituliskan sama siapa?
sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mereka tidak bersyukur, malah meminta Tuhan selain Allah. Nabi marah kepada sahabat-sahabatnya. Nabi ingin menunjukkan bahwa nggak mungkin kemenangan itu bisa diraih kalau ada orang-orang yang masih berbuat kesyirikan. Gimana kita mau tenang, mau aman, mau tentram, mau damai, mau jaya, kalau masih ada orang yang mintanya ke dukun? Masih ada orang yang mengagungkan jin-jin yang diyakini bahwa dia adalah pemilik ya laut, pemilik gunung, pemilik ini, pemilik itu. Jadi nggak bakal Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kejayaan kepada mereka. Sehingga ini adalah keutamaan atau ganjaran yang kedua, mendapatkan kemenangan dan khilafah di muka bumi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa tauhid adalah sebab yang menjadikan timbangan amal soleh berat di akhirat kelak. Tauhid adalah sebab yang menjadikan timbangan amal soleh berat di akhirat kelak. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah." Ya. Dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq." Sesungguhnya ada seorang dari umatku di hari kiamat kelak dipanggil oleh Allah, didatangkan oleh Allah ya di hadapan seluruh manusia. Fayunsharu lahu 99 sijillan kullu sijillin maddal basar. Kemudian diperlihatkan kepadanya catatan dosa yang dia lakukan sebanyak 99 catatan dosa. Kullu sijillin maddal basar. Satu catatan dosa itu sejauh mata memandang karena saking banyak dosanya. Ya, bayangkan betapa banyak dosa orang ini. Sehingga dari 99 catatan tersebut, ya, satu catatannya itu sejauh mata memandang. Tsumma yaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah mengatakan kepada hamba ini, "Hal tunkiru min hadza syai'an?" Apakah ada di antara dosa yang tercatat yang engkau ingkari? Maka dia mengatakan, "La ya Rabbi," tidak wahai Tuhanku. Kemudian Allah bertanya lagi, "Adzalamatka katabati al-hafizun?" Apakah malaikat yang mencatat berbuat zalim kepadamu? Maka orang ini mengatakan, "La, tidak ya Allah." Tsumma yaqul, "Alaka udhrun?" Apakah engkau punya alasan? Kenapa dosanya terlalu banyak? Maka dia mengatakan, "Tidak ya Allah." Allah bertanya lagi, "Alaka hasanah?" Apakah engkau memiliki pahala, memiliki amal soleh? Fayahabur rajul, maka dia pun ketakutan luar biasa. Kemudian dia mengatakan, "La, tidak ada." Maka Allah mengatakan kepadanya, "Bala innalaka indana hasanat." Kata Allah, sesungguhnya engkau masih memiliki kebaikan yang kami catat. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum, dan sesungguhnya tidak ada kezaliman di hari ini. Fatukhraju lahu bitaqah. Maka dikeluarkanlah oleh Allah secari kertas. Fiha, di dalamnya ada tulisan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Maka orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijillat?" Wahai Tuhanku, apa manfaatnya secari kertas ini jika dibandingkan dengan catatan dosa yang sangat banyak? Kemudian Allah mengatakan kepadanya, "Innaka la tudlam," sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Fatudha'us sijillatu fi kiffah, maka diletakkanlah, ditimbanglah antara catatan-catatan dosa tersebut dengan secari kertas tadi. Diletakkan ya catatan-catatan dosanya di daun neraca yang satu, kemudian di daun neraca yang lain diletakkan secari kertas yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, "Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah." Maka
catatan-catatan dosa tersebut menjadi sangat ringan, ya, sangat ringan sekali, sedangkan secari kertas tersebut sangat berat. Ya, pada saat ditimbang ternyata lebih berat secari kertasnya daripada catatan-catatan dosa yang sangat banyak. Maka Allah ampuni seluruh dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, lihat. Ya, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa tauhid yang dimiliki oleh seseorang adalah modal besar sekali yang bisa mengalahkan dosa-dosa yang dia kerjakan. Tapi syaratnya dia tidak melakukan apa? Kesyirikan. Ya, syaratnya dia tidak melakukan kesyirikan. Ya, sebagian orang salah paham pada saat mendengar hadis ini. Jadi poin yang kita bahas, yang ingin disampaikan oleh Nabi adalah bahwa menjelaskan tentang keutamaan apa? Keutamaan tauhid. Tapi orang pada saat dengar hadis ini akhirnya apa yang terjadi? Malah meremehkan dosa, ya. Loh, ini Nabi bukan sedang memerintahkan kita untuk meremehkan dosa. Nabi menyampaikan hadis ini ya bukan agar kemudian kita lalai untuk berdosa, tidak. Justru Nabi sedang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Betapa besarnya pahala dan ganjaran orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan subhanallah, di dalam hadis-hadis lain nanti akan kita sebutkan ya, bahwa ada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Betul tidak? Walaupun pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, akan tapi ada kondisi di mana sebagaimana yang disebutkan di hadis tadi, ada orang yang diampuni, mendapatkan syafaat misalnya. Atau konteks yang tadi disebutkan, ya tauhidnya bagus. Akhirnya dosa-dosanya diampuni. Ya. Yang jadi masalah adalah bahwa kita nggak tahu ya siapa orang tersebut. Tayyib, sehingga jangan sampai kemudian kita lalai ya untuk beramal ya karena membaca hadis-hadis yang tadi disebutkan. Kemudian keutamaan yang berikutnya, keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Adalah bahwa tauhid ya merupakan sebab dihapuskannya seluruh dosa. Ya, tauhid merupakan sebab dihapuskannya seluruh dosa. Ya, dalilnya adalah sebagaimana yang tadi disebutkan, ya dalil yang tadi juga cocok untuk dijadikan sebagai dalil poin yang keempat ini. Dan juga dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam kondisi tidak berbuat kesyirikan sama sekali, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi juga. Ya, kalau dosanya sepenuh bumi, tapi dia tidak berbuat syirik, maka Allah akan berikan ampunan kepadanya sepenuh bumi juga. Ya, hadis ini adalah hadis qudsi yang merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, keutamaan yang kelima adalah bahwa orang yang bertauhid diharamkan baginya neraka dan pasti masuk surga. Orang yang bertauhid diharamkan baginya neraka dan pasti masuk surga. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang wafat ya, dan dia mengetahui berilmu tentang la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dalam kondisi tidak berbuat kesyirikan sama sekali, maka pasti dia masuk surga. Subhanallah, lihat ya. Ini hadis seharusnya memotivasi kita untuk belajar tauhid. Ya, apalagi yang mau kita kejar? Kalau ternyata
Ya, faktanya adalah ketika kita bersih dari kesyirikan, itu kita pasti masuk surga. Syaratnya bersih dari kesyirikan. Dan yang jadi masalah adalah kita nggak belajar tentang seluk-beluk kesyirikan. Kita nggak belajar tentang hakikat tauhid. Ya, makanya kita harus mempelajari. Dan di antara kitab yang paling bagus untuk dipelajari tentang masalah ini adalah kitab tauhid. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Karena beliau menyebutkan berbagai macam contoh-contoh kesyirikan. Kesyirikan dalam keyakinan, kesyirikan dalam lisan, kesyirikan dalam ucapan, ya, kesyirikan dalam syirik besar, syirik kecil, syirik dalam menyembelih, syirik dalam bersumpah, syirik dalam bernazar. Ya, itu penting untuk dipelajari. Agar kita memastikan bahwa kita lepas dari kesyirikan sama sekali. Ya. Oleh karena itu subhanallah kita lihat ya perhatian para ulama untuk mengajarkan tauhid itu sangat-sangat besar. Karena mereka tahu ini adalah cara agar seorang itu masuk surga. Terlepas dari neraka caranya adalah tauhid. Ya, makanya para ulama selalu mengajarkan tauhid. Ya bahkan saya punya syekh yang dulu saya belajar sama beliau. Ya, Syekh Daghash Al-Ajmi. Ya beliau subhanallah waktu itu kita punya majlis kitab tauhid. Ya, dan kitab tauhid ini panjang ya, 66 bab. Ya, dan kajiannya subhanallah sepekan sekali, tiap hari Rabu malam. Alhamdulillah kita sabar. Ya, mungkin setahun lebih sampai akhirnya selesai kitabnya. Ketika selesai kitabnya, subhanallah Syekh kemudian buka majlis di masjid yang lain, gitu ya, di tempat lain. Ya kita pun semangat ya, mau hadir lagi di majlis Syekh. Antum tahu apa yang dibahas sama Syekh? Kitab tauhid lagi. Subhanallah kita murid-muridnya nanya, Syekh kenapa kitab tauhid lagi? Dan seringkali kita lebih sok tahu daripada Syekh kita ya. Harusnya yang lain Syekh. Ya, tapi ternyata enggak. Syekh tetap kitab tauhid. Dan itu pelajaran besar buat kita semua. Bahwa ternyata tauhid seserius itu. Sepenting itu untuk dipelajari. Ya. Ya, apa itu hakikat kesyirikan? Kapan seorang terjerumus ke dalam kesyirikan? Apa bahaya kesyirikan? Apa saja bentuk-bentuknya? Ya, kemudian ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa bahaya syirik besar? Apa bahaya syirik kecil? Kenapa dinamakan syirik kecil? Apakah syirik kecil berarti dia sesuatu yang remeh? Ternyata tidak. Syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Sebagian ulama menyebutkan. Secara jenis dia lebih buruk daripada dosa besar. Ya. Ya sehingga ini yang penting untuk kita pelajari. Karena Nabi yang mengatakan, Man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati tidak pernah berbuat kesyirikan. Maka, atau barang siapa yang mati dalam kondisi tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Maka dia pasti masuk surga. Ya, makanya jangan pernah meremehkan pembahasan tentang tauhid. Jangan pernah. Walaupun seakan-akan itu basic. Seakan-akan sudah diketahui gak apa-apa. Belajar lagi gak apa-apa. Ini cara kita buat masuk surga. Cara agar kita terhindar dari neraka ya belajar tauhid. Ya. Seperti itu. Nah, para ulama menyebutkan bahwa maksud dari pasti masuk surga ya atau maksud dari orang yang bertauhid itu masuk surga itu ada dua macam. Yang pertama masuk surga ya secara langsung tanpa masuk neraka terlebih dahulu atau masuk surga setelah dia diazab di neraka. Ya. Karena dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada orang-orang yang bertauhid yang masuk neraka karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, karena dosa-dosa yang dia lakukan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan yu'adzabu nasun min ahli tauhid finnar. Sesungguhnya ada orang-orang dari kalangan ahli tauhid yang masuk neraka. Yang diazab oleh Allah. Hatta yakunu fiha humama. Sehingga mereka dibakar di neraka sampai menjadi seperti arang. Seperti arang. Tsumma tudrikuhumur rahmah. Kemudian mereka pun mendapatkan rahmat. Lihat. Pada akhirnya mendapatkan rahmat. Fayukhrajuna wa yutrahuna ala abwabil jannah. Mereka pun dikeluarkan dari neraka. Kemudian letakkan di depan pintu-pintu surga. Fayurashu alaihim ahlul jannatil ma. Maka
Penghuni surga itu memercikkan air kepada mereka, menyiramkan air kepada mereka. Fayambutul kama yambutul ghutha fi hamalatis sayl. Maka mereka pun tumbuh seperti tanaman-tanaman yang tumbuh di pinggiran sungai. Karena mereka sudah diazab, ya. Sudah seperti arang, sudah habis mereka, tapi disiramkan air oleh penghuni surga, mereka pun hidup kembali. Tsumma yadkhulunal jannah, kemudian mereka pun masuk ke dalam surga. Lihat, secara spesifik ya Nabi mengatakan ahlut tauhid, mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Ya, jadi seorang nggak bisa ya dia merasa aman dari azab Allah. Pada saat dia berusaha untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tetap dia harus ya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, dia tetap harus ya melaksanakan sholat, ya, dia harus tetap melaksanakan puasa Ramadan, tetap dia harus ya berbakti kepada kedua orang tuanya, menjalani kewajiban sebagai suami, menjalani kewajiban sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah. Seperti itu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, yang terakhir adalah bahwa tauhid merupakan sebab masuk surga tanpa hisab. Ya, tauhid adalah sebab masuk surga tanpa hisab, dan ini bukan sembarang tauhid. Tapi orang yang mentauhidkan Allah dengan derajat tauhid yang paling tinggi. Ini bukan sembarang orang. Yang masuk surga tanpa hisab, ini adalah derajat yang paling tinggi dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, orang yang masuk surga tanpa hisab ini adalah bahwa dia orang yang mentauhidkan Allah sehingga dia meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Bahkan dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh walaupun tidak sampai derajat haram. Bahkan dia juga berjuang untuk meninggalkan sebagian dari perkara-perkara yang mubah karena dia khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Ya. Dan sekali lagi ini adalah derajat yang paling tinggi dari tauhid yang dimiliki oleh seseorang. Ketika dia tidak minta tolong sama sekali kepada orang lain. Padahal mungkin sifatnya boleh. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i, beliau mengatakan bahwa kami pernah suatu hari bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah kami adalah 9, 8 atau 7 orang. Kami bersama-sama sedang berbicara dengan Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kami, "Ala tubayyi'una Rasulullah? Maukah kalian membaiat Rasulullah?" Apa itu baiat? Baiat adalah janji dan sumpah setia kepada Rasulullah SAW. Dan itu dilakukan pada saat seseorang itu baru masuk Islam. Paham ya? Masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, kemudian berjanji sumpah setia kepada Nabi SAW. Ya maka Auf bin Malik mengatakan, padahal kita baru saja membaiat Nabi. Sehingga kita pun mengatakan, qad baya'naka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sudah membaiatmu. Kemudian Rasul mengatakan lagi, ala tubayyi'una Rasulullah? Maukah kalian membaiat Rasulullah? Maka aku mengatakan lagi, qad baya'naka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah membaiatmu. Nabi 3 kali mengulangi. Beliau mengatakan, ala tubayyi'una Rasulullah? Maukah kalian membaiat Rasulullah? Maka fabasatna aydiyana, maka kami pun menjulurkan tangan kami. Kemudian kami mengatakan, wa qulna qad bay'naka ya Rasulullah ala ma nubayyi'uk, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah membaiatmu dan sekarang kami ingin membaiatmu lagi. Apa yang harus kami janji? Apa yang harus kami setia? Apa perintahnya? Maka Nabi mengatakan, ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik sama sekali. Wassalawatil khams, dan salat 5 waktu. Wa tuti'u, dan taat kepadaku. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wala tas'alun nasa syai'a, dan jangan pernah meminta kepada manusia apapun. Gimana? Sanggup antum? Hah? Ya.
Kita makanan kurang garam aja kita minta tolong ya sama istri ya. Tolong ambilin garam. Qala Auf bin Malik yang menceritakan tentang kisah ini, beliau mengatakan, ya, orang-orang yang membaiat Nabi pada saat itu, mereka menepati baiat mereka kepada Rasul seumur hidup mereka. Kata Auf, falaqad ra'aitu ba'da ulaika nafar. Aku melihat salah seorang dari mereka, yasqutu sautu ahadihim, ketika mereka ada di atas kuda, kemudian pelana kudanya itu jatuh. Ya. Fama yas'alu ahadan an yunawilhu iya, maka dia tidak meminta orang lain untuk mengambilkannya. Subhanallah. Ya, dan ini keberkahan tauhid, teman-teman sekalian. Orang yang mentauhidkan Allah, hatinya itu bakal mandiri. Ya. Taib, ada hal-hal yang mungkin kita harus minta tolong ke orang. Ya. Kita nggak bisa sampai derajat ini, insya Allah nggak masalah ya. Akan tapi seenggaknya kita jadi orang yang mandiri. Nggak apa-apa minta tolong, nggak apa-apa minta ini, minta itu ke orang. Ada sebagian orang, subhanallah, hidupnya bergantung sama orang lain. Betul tidak? Nggak bisa lepas dari orang lain. Ini kepribadian yang kurang bagus, teman-teman sekalian ya. Hal-hal yang memang wajar kita minta tolong, hal-hal yang insya Allah nggak masalah. Tapi kalau kemudian hal-hal yang sifatnya adalah kehidupan kita, ya, hal-hal yang kemudian apalagi sifatnya adalah nafkah dan lain sebagainya, jangan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi, "Anna syarafal mu'min wa'lam ya Muhammad, anna syarafal mu'min, ketahuilah wahai Muhammad bahwa kemuliaan seseorang qiyamuhu bil lail, pada saat dia bangun malam, wastighna'uhu 'anil nas, dan pada saat dia enggak butuh kepada manusia." Enggak butuh di sini bukan berarti sombong. Ya, bukan berarti angkuh kepada manusia, enggak. Tapi dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya dengan mandiri. Ya, nggak apa-apa minta tolong, nggak apa-apa minta sama orang lain. Ya. Dan ini diantara ciri orang yang bertauhid. Dan subhanallah, ini yang kita dapatkan dari para ulama yang kita saksikan kehidupan mereka. Ya, saya ketemu sama banyak ulama, ya, dan sifat-sifat seperti ini sangat zahir, sangat terlihat dari mereka. Ya, di antara mereka subhanallah udah tua, ya, bawa tas aja susah. Kalau kita mau ngambil tasnya itu harus, ya, harus apa? Harus dipaksa ya. Mau dibantu aja harus dipaksa, luar biasa. Ya subhanallah, kemana-mana sendiri. Ya, nyetir sendiri. Ya, kita seringkali sukanya disetirin ya. Dibonceng sama orang. Taib. Tapi subhanallah nih, kehidupan para ulama. Ya, subhanallah, kemandirian mereka. Ya, dan ini penting ya untuk dicontoh. Taib, sehingga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang panjang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diberitahukan oleh malaikat. Ya. Jadi Nabi mengatakan, "Uridat 'alayya al-umam fara'aitu an-nabi wa ma'ahu al-ummah wan nabiyyu wan nabiyya wa ma'ahu an-nafar wan nabiyya yamurru ma'ahu al-'ashrah wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-khamsah wan nabiyyu yamurru wahdah." Ya, sungguhnya aku pernah diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak, kata Nabi. Ya, fa'akhadha an-nabiyyu yamurru ma'ahu al-ummah. Maka ada seorang nabi yang memiliki pengikut yang sangat banyak. Ada juga nabi yang pengikutnya itu hanya beberapa orang saja. Ada juga nabi yang pengikutnya 10 orang. Dan ada nabi yang pengikutnya 5 orang. Dan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Subhanallah, lihat. Ini menunjukkan bahwa tolak ukur kebenaran itu bukan dengan banyaknya pengikut. Banyaknya followers itu bukan berarti orang itu di atas kebenaran, bukan. Ya, bisa jadi banyak followers tapi dia pendosa. Lihat seorang nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Itu bayangkan ini yang hadir di kajian berapa orang? Kalah sama pengikut nabi tersebut ya. Tapi sekali lagi ini bukan tolak ukur kebenaran. Ini bukan tolak ukur kemuliaan. Ya, jumlah itu sama sekali bukan tolak ukur. Tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan kebenaran atau tidak. Ya, maka kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan, ya Jibril, ya fanadhartu fa idza sawadun katsir, kemudian aku melihat juga ada ya pengikut yang sangat banyak. Aku pun mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, haula'i ummati, apakah mereka adalah umatku? Kata Jibril, ya, la walakin unzur ilal ufuq, bukan, akan tapi lihatlah ke ufuk yang lain. Fanadhartu fa idza sawadun katsir, aku melihat ke ufuk yang lain, ternyata ada kumpulan orang yang lebih banyak lagi. Kata Jibril, qala haula'i ummatuk, mereka adalah umatmu. Wa haula'i sab'una alfan quddamahum la hisaba 'alaihim wala 'adzab. Dan di yang bagian paling depan adalah 70.000 orang dari kalangan umatmu yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Jadi dari sekumpulan umat Nabi Muhammad itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, tanpa azab maksudnya tidak akan masuk neraka. Tanpa hisab, apa maksudnya? Tidak akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang kehidupan mereka di dunia. Bayangkan. Ini luar biasa ya. Ya kadang kita datang ke airport, ke bandara misalnya, ada sebagian orang yang nggak diperiksa ya. Langsung masuk aja. Nah nanti di hari kiamat, ada orang-orang yang nggak diperiksa sama Allah. Langsung mereka masuk surga. Ya, kalau kita di cross check, kalau sebagian di cross check dulu, dilihat dulu, ditimbang dulu, dan lain sebagainya, ada orang-orang yang mereka langsung masuk surga. Tanpa dihisab sama sekali, tanpa diperhitungkan sama sekali amalan-amalan yang mereka kerjakan di dunia. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian ya qultu walima, ya Nabi SAW mengatakan kepada Jibril, mengapa? Kok bisa mereka dapat keutamaan tersebut? Qal kanu la yaktawun, kata Jibril, mereka ya. Apa itu kai? Kai itu besi panas. Dan ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya. Bahwa pada saat mereka sakit, mereka biasa ya melakukan pengobatan kai. Dan ini dibolehkan di dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kai kepada sebagian sahabatnya. Dan Nabi SAW memerintahkan, bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, di antara kesembuhan adalah dengan kai, dengan besi panas. Sehingga kata para ulama, ya mereka yang tidak melakukan kai, ini adalah ketika mereka mendapatkan alternatif pengobatan yang lain. Kalau seseorang tidak mendapatkan alternatif pengobatan kecuali dengan kai, maka tidak masuk dalam kategori hadis ini. Paham ya? Jadi kai ini boleh, tapi kalau orang yang mau mendapatkan keutamaan ini, maka dia tidak melakukan kai. Kecuali jika memang tidak ada alternatif lain. Ya maka tetap dia bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Jibril. Kemudian yang kedua, wala yastarqun, dan mereka tidak meminta untuk diruqyah. Ya, meminta diruqyah hukumnya boleh. Tapi orang yang minta diruqyah, dia akan kehilangan keutamaan ini. Ya, hukumnya sekali lagi boleh, nggak masalah. Tapi sekali lagi, kalau kemudian dia melakukannya, maka dia akan kehilangan keutamaan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Dan di sini maksud dari meminta ruqyah adalah meminta ruqyah untuk dirinya sendiri. Kalau kemudian dia meminta orang lain untuk meruqyah orang yang lain juga, maka nggak masalah. Tidak masuk dalam kategori hadis ini. Begitu juga orang yang meruqyah orang lain, nggak masuk dalam kategori hadis ini. Justru diperintahkan oleh Nabi, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, barang siapa yang bisa memberikan manfaat meruqyah orang lain, maka lakukanlah. Ya, jadi meruqyahnya nggak masalah, tapi meminta diruqyah itu yang bisa menghilangkan seseorang keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau kita punya keluarga sakit, langsung ruqyah. Jangan nunggu dia minta untuk diruqyah. Ya, langsung ruqyah. Dan alhamdulillah ruqyah sangat mudah. Ya, bisa dibacakan Al-Fatihah, bisa dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil nas, bacakan Al-Qur'an, apapun ayatnya boleh. Ya, boleh dibacakan di air, kemudian diminumkan air tersebut. Boleh juga sambil kita pegang bagian sakitnya, kemudian kita doakan, itu juga bagian dari ruqyah.
Ya, dan Nabi SAW meruqyah dirinya setiap malam sebelum tidur. Ya, mengumpulkan kedua tangannya kemudian ditiupkan, lalu dibacakan apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu diusapkan ke wajah, kepala, dan sekujur tubuh. Itu juga bagian dari ruqyah. Pada saat Nabi sakit, tidak bisa melakukan hal tersebut. Siapa yang melakukannya untuk Nabi? Aisyah. Aisyah ditiupkan sama Aisyah, dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dibalurkan sekujur tubuh Nabi. Ini boleh ya, kalau kita punya anak belum bisa misalnya zikir, boleh kita ruqyah seperti itu, nggak masalah. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur menggantungkan sebab-sebab yang bukan sebab terhadap kesialan-kesialan tertentu. Ya, katanya nomor 13 sial. Ada lagi sebagian, subhanallah, sebagian gedung, ya, nggak ada lantai 13 ya. Betul tidak? Sebagian lagi nggak ada lantai 4 ya. Masya Allah, pada tahu semua ya. Jadi nggak boleh, ya. Atau pada saat apa namanya, ada burung hitam misalnya di atas rumah, ya, berarti apa? Ya sial, ya, ada orang yang meninggal misalnya, ya, atau dia datang ke eh, laut, pantai laut selatan, dia nggak boleh pakai baju warna apa? Masya Allah, hafal semua. Ya. Ya, ini semua tatoyur, ya, menggantungkan kesialan dengan sebab-sebab yang bukan sebab sama sekali. Taib, dan ini eh, masuk dalam kategori kesyirikan ya. Dan juga ini menghalangi seseorang untuk mendapatkan surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi ini adalah 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, faqama ilaihi Ukasyah, maka Ukasyah seorang sahabat berdiri kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ud'ullah an yaj'alani minhum, wahai Rasulullah, doakan aku supaya aku termasuk dari 70 orang tersebut." Maka Nabi SAW mengatakan, "Allahumma ja'alhu minhum." Ya, ya Allah, jadikan dia termasuk dari 70.000 orang tersebut. Ya, sehingga Ukasyah termasuk dari 70.000 sahabat umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian berdiri lagi orang lain, dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan aku juga agar aku termasuk dari 70.000 orang tersebut. Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Sabaqaka biha Ukasyah." Sesungguhnya Ukasyah telah mendahuluimu. Ya, nasib ya. Qadarallahu wa syafa'al. Kata para ulama, Nabi SAW tidak mengatakan bahwa dia bagian dari 70.000 atau tidak termasuk 70.000. Kenapa Nabi SAW mengatakan itu? Nabi ingin menutup celah semua orang minta didoakan sama Nabi. Paham ya? Akhirnya udah, nggak ada yang beramal ya. Semuanya didoakan sama Nabi. Sehingga Nabi SAW hanya menyatakan bahwa Ukasyah yang termasuk, akan tapi yang lain tidak diberitahukan oleh Nabi. Bisa jadi termasuk, bisa jadi tidak. Ya, ini salah satu cara Nabi SAW ya, menyampaikan sesuatu. Lihat bagaimana indahnya akhlak Nabi SAW ya. Nabi tidak mengatakan jangan minta doakan. Nabi juga tidak mengatakan kamu tidak termasuk. Ya, tapi Nabi mengatakan apa? Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Jadi di antara sikap dan akhlak yang sangat santun dari Nabi SAW. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di antara keutamaan orang yang bertauhid adalah bahwa dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab dengan ya ketentuan-ketentuan dan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Nah, kira-kira 70.000. Apakah kita masih bisa dapat kesempatan atau tidak? Nah, jumlah sahabat-sahabat Nabi ada berapa? Ada yang tahu? Kurang lebih 120.000 sahabat. Ya, bisa kita saingan sama sahabat Nabi? Ternyata, ya, ada kabar gembira, teman-teman sekalian, bahwa dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Wa'adani Rabbi Azza wa Jal an yudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala azab." Sesungguhnya Allah telah berjanji kepadaku, Allah akan memasukkan dari kalangan umatku 70.000 orang ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab.
kabar gembiranya adalah ternyata diberikan tambahan oleh Allah. Berapa banyak? Kata Nabi, ma'akulli alfin sab'una alfan. Dari 70.000 itu, setiap 1.000 akan diikutkan 70.000 orang. Paham maksudnya? Jadi total berapa? Coba kita buka kalkulator ya. Kita hitung ya kemungkinan kita seperti apa. Berapa jadinya? 4.900.000. Ya, 70.000 dibagi 1.000 kali 70.000. Sama dengan 4.900.000. Gimana? Masih optimis? Ya, umat Nabi Muhammad banyak. Ya, kaum muslimin ada berapa sekarang? 2 miliar ya? Gimana? Dari 2 miliar orang, itu zaman sekarang 2 miliar. Belum lagi zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman Imam Bukhari, zaman para ulama, belum lagi zaman yang akan datang. Mungkin ada orang-orang yang lebih soleh daripada kita. Tapi subhanallah, ternyata karunia dan rahmat Allah itu luas. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tambahan lagi. Kata beliau, وَثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ. Dan Allah akan menciduk dengan tangannya 3 cidukan di kerumunan manusia, kaum muslimin yang sangat banyak, sehingga mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, dan para ulama menyebutkan maksud dari cidukan tangan Allah di sini adalah min ghairi wazlin wa takdir, tanpa ada takaran dan jumlah tertentu, sehingga jumlahnya sangat-sangat banyak. Ya, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua ditakdirkan untuk menjadi hamba-hamba yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Barakallahu fikum. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Baik, ini ada yang bertanya, Ustadz, apakah berarti kita yang masih kadang terjerumus dalam dosa, misal ghibah, itu tidak masuk kategori orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Seperti yang Ustadz sebutkan tadi, derajat tauhid yang paling tinggi. Ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwa bukan cuma 4 syarat yang tadi disebutkan, ya, tidak melakukan kai, tidak minta ruqyah, tidak bertatoyur, dan bertawakal kepada Allah. Bukan cuma itu, tapi mereka adalah orang-orang yang disebut masuk dalam kategori wali-wali Allah. Mereka adalah orang yang memiliki, ya, tauhid yang tinggi, sehingga mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat, ya, dosa besar, dan juga bahkan mereka berjuang, ya, untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh dan juga sebagian perkara yang mubah karena mereka khawatir mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Ya, jadi dia adalah derajat yang sangat tinggi. Bukan berarti mereka tidak berdosa. Dosa itu pasti dilakukan oleh manusia. Tapi setelah berdosa, apa yang dia lakukan? Langsung bertaubat. Ya, makanya kata para ulama, dosa itu sesuatu yang wajar dilakukan oleh manusia. Orang soleh, orang bertakwa, wali di antara wali-wali Allah, seorang ulama, itu gak mungkin lepas dari dosa dan maksiat. Tapi yang membedakan apa? Langsung taubat atau tidak. Sebagian orang berdosa, kemudian dia nyaman dengan dosa tersebut. Sebagian orang melakukan dosa, kemudian dosa itu dijadikan sebagai gaya hidup dia. Ya, dia hidup dengan dosa tersebut. Ya, akan tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi dalam mentauhidkan Allah, mereka juga berdosa. Tapi setelah berdosa, apa yang dia lakukan? Langsung bertaubat. Ya, sehingga kalau kemudian kita terjerumus dalam dosa, ya langsung bertaubat. Ya, bisa jadi, ya, orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi dalam tauhid ini, ya mereka terjerumus dalam dosa, akan tapi langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini ada yang bertanya, ada saudara saya kecanduan judi online. Sebentar berhenti lalu main lagi. Kalau lagi susah berhenti lagi, apakah judi termasuk syirik? Karena tidak percaya bahwa Allah satu-satunya yang penolong, tapi percaya pada permainan-permainan yang seakan bisa memberikan solusi. Ya, judi atau qimar ya dalam bahasa syariat itu bagian dari dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar, tapi dia bukan masuk dalam kategori kesyirikan. Sehingga itu bukan kekufuran, bukan kesyirikan, tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, akan tapi itu adalah dosa yang besar. Seperti itu. Baik, ya, di beberapa pertanyaan em, sudah dibahas ya. Bagaimana jika orang yang bertauhid tersebut masih ada dosanya? Apakah langsung masuk surga atau dimasukkan ke neraka terlebih dahulu, baru ke surga? Bagaimana dengan mereka yang kekal di dalam neraka itu seperti apa? Ya, sebagaimana kita sebutkan bahwa orang yang bertauhid, dia dijamin masuk surga. Entah diazab dulu atau langsung masuk surga. Ya, kalau masih ada dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimbang dosa tersebut. Ya, kemudian jika ternyata ya dosa-dosanya itu lebih banyak daripada pahala-pahalanya, maka dia berhak untuk diazab oleh Allah. Akan tetapi bisa jadi dia mendapatkan syafaat. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas ya di kajian kitab Qawaidul Arba' bahwa ada yang namanya syafaat. Dan itu juga termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, selama itu bukan kesyirikan, bukan kekufuran, bisa jadi dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya diantaranya dengan sebab syafaat. Sehingga maksudnya adalah bahwa um, orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Ya entah langsung masuk surga tanpa neraka terlebih dahulu, atau ya jika kemudian ada dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala ya putuskan dengan penuh keadilannya, penuh hikmahnya bahwa dia diazab terlebih dahulu, maka ya bisa jadi dia akan diazab sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat sekalian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.